Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Sebelum mengawali pembelajaran nih, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ini yang mau memimpin Bu Guru apa teman-teman nih? Ibu aja ya yang memimpin doa. Baik. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ditengok nih temannya yang ada di sampingnya, ada yang tidak berangkat atau berangkat semua nih. Alhamdulillah berangkat semua Bu. Alhamdulillah, berarti kita diberi kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proklamasi. Setelah saya menyampaikan sekilas tentang materi proklamasi ini, nanti teman-teman akan mendapatkan tugas dari saya untuk membuat sosiodrama terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok ya. Baik Bu. Nanti ketentuannya di akhir saya akan menyampaikan. Sebelum memasuki materinya, ada yang mau membacakan tentang teks proklamasi tidak nih? Saya Bu yang mau membacakan. Baik. Dengan nama siapa, Mbak? Via Bu Guru. Oh iya, Mbak Via. Monggo dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Mbak Via dong, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi proklamasi. Sebelumnya kalian akan saya bagikan link Word wall ya untuk memasuki materi, agar kalian semisal kalian ada yang tidak lihat di proyektor atau bagaimana, nanti saya akan berikan linknya lewat grup WhatsApp aja. Baik Bu. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945, salah satu kota yang berada di Jepang, yaitu kota Hiroshima, dijatuhkan bom oleh Amerika Serikat sehingga menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Terus tanggal 10 Agustus 1945. Pada tanggal ini perwakilan dari Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wadyodiningrat itu diterbangkan ke Dalat, Vietnam karena memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi sendiri adalah panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Tidak hanya itu, Marsikal Terauchi juga memberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan. 12 Agustus 1945.
Marsikal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Lalu 16 Agustus 1945 ada itu ya, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah mendengarkan kekalahan Jepang tersebut, para pemuda berkumpul pada saat 15 Agustus 1945 di rumah belakang gedung bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta di bawah pimpinan Khairil Saleh. Pertemuan ini membahas kekalahan Jepang dan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat tersebut akhirnya menghasilkan beberapa keputusan nih, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, Insinyur Soekarno dan Mohatta diharapkan untuk segera menyatakan proklamasi kemerdekaan. Terus para pemuda segera mengirim utusan nih ke Wikana dan Darwis untuk segera menghadap ke Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 16 Agustus 1945. Namun gagasan para pemuda itu ditolak oleh golongan tua dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas untuk memelihara status quo sebelum pasukan sekutu datang ke Indonesia. Setelah itu, Soekarno-Hatta baru akan membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI pada 16 Agustus 1945. Hal itu mengakibatkan antara golongan muda dan golongan tua pun terjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis melaporkan hasil pembicaraan dengan Soekarno-Hatta kepada para pemuda yang pada saat itu telah berkumpul di asrama Menteng 31 pada pukul 12 malam. Para pemuda yang kumpul tersebut antara lain Khairil Saleh, Yusuf Kunto, Surahman, Johan, Nur, Singgih, dan lainnya ya. Setelah mendengar hasil tersebut, para pemuda merasa kecewa dan suasana rapat menjadi panas. Setelah itu mereka memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta keluar dari kota yang jauh dari pengaruh Jepang. Lalu pada pagi hari, masih di tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Tentunya Soekarno bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ya. Guntur merupakan anak dari Soekarno dan Fatmawati yang pada saat itu masih berusia 9 bulan. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda terus berusaha membujuk Insinyur Soekarno dan Mohatta agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta tetap tidak bersedia nih menyatakan kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi menyerah dari Jepang. Namun di tengah perdebatan mereka, datanglah nih Ahmad Soebardjo muncul dan memberitahu kepada Soekarno-Hatta bahwa Jepang memang telah menyerah kepada sekutu. Mendengar hal tersebut, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya diadakan pula perundingan
dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo untuk memberi jaminan kepada para pemuda bahwa Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1900 di Jakarta. Setelah peristiwa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Setelah itu menemui Nishimura untuk bertanya mengenai kekalahan Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsikal Terauchi di Dalat. Lalu ada penyusunan teks proklamasi. Sekitar pukul 2 dini hari, Soekarno-Hatta tiba di Jakarta. Atas usaha Subarjo diperoleh sebuah tempat, yaitu rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang dengan jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Perumusan ini dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi, BM Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik. Mesin tiknya milik Mayor Dr. Hermanto Kusumo Broto. Akan tetapi teks asli yang ditulis oleh Soekarno oleh Sayuti Melik dibuang ke tempat sampah, dan hal itu diketahui oleh BM Diah dan akhirnya diselamatkan oleh BM Diah untuk dijadikan naskah asli dari proklamasi. Lalu puncaknya ada di 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tokoh nasional telah hadir nih di lokasi upacara. Upacara dilakukan di kediaman Soekarno. Pada hari Jumat bulan Ramadan dilaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Dengan suara yang lantang, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pendahuluan yang singkat dan dilanjutkan dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah membacakan teks proklamasi dan pidato singkat, kemudian bendera merah putih dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendra Diningrat Suhud dan Surastri. Karena materi yang saya sampaikan telah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, saya mau bertanya terkait tugas tadi, bagaimana ketentuannya ya Bu? Itu tugas kelompok bukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tugas ini itu tugas kelompok. Per kelompok itu terdiri dari 10 anak ya, jadi ada 3 kelompok. Minggu depan ditampilkan di kelas, dan setelah itu ada diskusi terkait yang sudah ditampilkan oleh kalian. Bisa dipersiapkan setelah kalian sudah berkelompok ya. Untuk ketentuannya yaitu jadi ketentuan tugasnya adalah drama dapat memakai model dalang ya. Jadi kalian bisa boleh nih sesekali melihat teks. Jadi tentunya tugas ini adalah tugas kelompok yang terdiri dari 10 anak. Terus waktu tampil per kelompok itu 15 menit ya. Terus yang harus ada di dalam naskah nih, harus ada yang pertama, alasan para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Terus yang
ketiga itu usaha Ahmad Subarjo untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Yang keempat, perumusan teks proklamasi di Rumah Maida. Terus yang kelima, pembacaan proklamasi oleh Soekarno yang pada saat itu dalam keadaan sakit. Terus untuk diskusinya mungkin bisa saya sampaikan pada saat kalian tampil saja ya. Ya anak-anak, karena waktu pembelajaran sudah usai, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang menyinggung atau melukai hati kalian. Dimaafkan atau tidak ini anak-anak? Dimaafkan, Bu. Baik, sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya. Jangan lupa untuk tugas kelompok kalian. Iya, Bu.